Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Bungo TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita, menjalankan kewajiban kita, terutama kewajiban puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, nikmat umur panjang, bisa melaksanakan ibadah puasa ini sampai akhirnya, sampai 1 Syawal dan sampai Ramadan yang akan datang lagi. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada roh junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul akhirat nanti kita akan mendapat syafaatnya dan dimasukkan ke dalam surga firdausnya. Amin Allahumma amin. Tema ataupun judul daripada mauizah kita kesempatan ini, 6 amalan pembuka pintu rezeki. Pemirsa Bungo TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita semua hidup di atas dunia ini tidak luput daripada materi. Tentu materi ini kita usahakan dengan bekerja dan dengan memohon, mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya rezeki yang halalan thayyiban wasi'an wa mubarakah. Yang kita mohonkan adalah rezeki yang halal, yang dibaikkan oleh Allah, yang banyak, kemudian diberkahi oleh Allah. Untuk apa rezeki yang banyak, rezeki yang luas, tetapi tidak diridhoi Allah, tidak dirahmati Allah, bahkan rezeki yang diberikan oleh Allah melupakan untuk ibadah kepadanya. Bahkan nikmat pun yang diberikan oleh Allah, contoh salah satu nikmat sehat ini, ketika diberikan kesehatan ini, banyak manusia lalai untuk ibadah kepada Allah. Ketika diberikan kesenangan, diberikan kedudukan, banyak orang-orang lupa untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rezeki yang terendah itu adalah harta. Rezeki yang tertinggi itu adalah kesehatan. Untuk apa rezeki yang banyak, kan begitu? Tapi kita sakit. Banyak uang kita, banyak harta kita, tapi habis untuk membayar kesehatan kita. Cek kesehatan, datang ke rumah sakit Jakarta, datang ke Padang, kita berobat. Mulailah pasang cincin di jantung. Orang pasang cincin di jari manis, tapi pasang cincin di jantung. Kan begitu. Banyak uang kita tapi habis. Tidak ada kenikmatan dalam kehidupan kita. Kemudian rezeki yang kita mohonkan kepada Allah, apalagi rezeki yaitu anak yang soleh dan soleha. Kan semua kita berkeinginan mempunyai anak yang soleh dan soleha, yang mendoakan kita di hadapan Allah setelah kita masuk ke alam barzakh, masuk ke dalam tanah, habis jasad, kulit kita dimakan cacing tanah. Yang kita harapkan doa anak yang soleh dan soleha. Kemudian nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat husnul khatimah. Maka ada 6 amalan ini. Apa itu? Pertama, kita harus memperbanyak bertaubat, beristighfar kepada Allah. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ مِدْرَارًا. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni semua dosa-dosamu. Kemudian Allah akan turunkan rezekinya dari langit, Allah keluarkan dari bumi. Ketika kita memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, apa salahnya? Apa susahnya kita beristighfar? Lisan kita mengucapkan astaghfirullah. Paling singkat, astaghfirullahalazim. Panjang sedikit. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, aku kembali kepadamu ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah. Ini kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Amalan yang kedua adalah bersilaturahim atau mempererat ukhuwah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada silaturahim, ada ukhuwah. Ukhuwah itu apa? Hubungan kita dengan sesama manusia. Siapa saja yang bertetangga dengan kita, baik itu non-muslim atau satu akidah, selagi kita bersikap baik, berakhlak yang baik, maka Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita supaya kita mempereratkan hubungan dengan baik kepada mereka dan kepada sesama. Ada namanya ukhuwah Islamiyah, hubungan antara seagama, hubungan kita sesama ikhwan, akhwat, ikhwan. Jadi hubungan sesama manusia, laki-laki dan perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu akidah. Kemudian ada silaturahim. Silaturahim itu yang menempel dari rahim mak ayah kita. Artinya sedarah dengan kita, mengalir darah keturunan kita. Maka ini yang disebutkan dengan silaturahim. Makanya kata Rasulullah SAW, Allah menjelaskan dalam hadis kudusinya, Anar Rahman wa hazihir rahim syaqaqtul isma min ismi faman wasalah wasatuhu wa man qatabatatu. Aku ini, kata Allah, adalah Tuhanmu yang mempunyai sifat kasih sayang. Sifat kasih sayang itu aku pecahkan daripada salah satu nama aku, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Siapa yang menghubungkan silaturahim, siapa yang menghubungkan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah dengan sesama manusia, kami akan menghubungkan silaturahim dengannya, kasih sayang dengannya. Tapi ketika kita memutuskan silaturahim, maka Allah akan memutuskan rahmat dengannya. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Dan juga di hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang diingini oleh Allah nikmat umur panjang, rezekinya dimudahkan oleh Allah, maka ausul rahim, maka sambunglah silaturahim. Maka oleh karena itu silaturahim adalah membuka pintu rezeki bagi kita semuanya. Pemirsa Bungo TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sampai kita memutuskan silaturahim. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjelaskan, sebanyak buih di lautan, sebanyak butiran-butiran pasir di padang pantai, kita memohon ampun, bertaubat kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha, bertobat kembali kita kepada Allah dengan sebenarnya kita kembali bertobat, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi dosa kita, kesalahan kita dengan sesama manusia ini yang susah. Sebelum ada kemaafan di antara kita, maka amal kita belum diterima oleh Allah. Nah, bulan Ramadan ini mari kita gunakan untuk mempererat silaturahim di antara kita. Jangan sampai kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan, sudah kita jalani puasa dalam bulan Ramadan, tapi kita tidak ada berteguran, tidak ada tegur sapa antara orang tua dan anak, mertua dengan tetangga, dengan sahabat dan sebagainya. Bagaimana amal ibadah kita akan diterima oleh Allah? Rasulullah SAW menjelaskan, inna a'mala tu'aradu asyiyatal khumisa lailatal jum'ati fala yuqbalu amalu qatir rahim. Setiap malam Jumat amal ibadah kita diserahkan kepada Allah, dilaporkan kepada Allah, dan Allah tidak akan menerima laporan para malaikatnya bagi orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Tertolak amal ibadah kita. Nauzubillah. Oleh karena itu pemirsa Bungo TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin masih ada lagi di antara kita yang belum ada bertegur sapa, ataupun masih ada lagi tidak bertegur sampai 3 hari, kata Rasulullah, tidak termasuk ke dalam golongan umatku, dan bahkan ini penghalang amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam bulan Ramadan ini. Kita berharap bulan Ramadan ini adalah amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah, padahal kita tidak ada tegur sapa dengan tetangga, dengan sahabat, teman kita. Jangan sampai ini yang menyebabkan amal ibadah kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Bungo TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya pembuka pintu amal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Siapa yang bertakwa, kata Allah, beriman kepada Allah, Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka datangnya, dari rezeki yang diridhoi oleh Allah. Jalan keluar kita dimudahkan oleh Allah, dunia dan akhirat. Semua urusan kita dilancarkan, bisnis kita, pekerjaan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dengan apa? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Talaq ayat 2 Allah jelaskan ini.
yang kita kenal dengan ayat 1000 dinar. Tapi kalau kita cari ayat 1000 dinar tidak akan ketemu. Tapi kalau kita cari ayat surah At-Talaq ayat 2 insya Allah ketemu. Banyak jemaah-jemaah kita enggak ketemu Pak Ustaz. Oh, ayat 1000 dinar, memang itu para ulama yang memberikan 1000 dinar. Nah, maka baik kita amalkan ini, mudah-mudahan kita dimudahkan semua urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya untuk menggapai rezeki, membuka pintu rezeki di sisi Allah adalah bersedekah. Memang sudah janji Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah jelaskan perumpamaan ketika kita bersedekah, mengeluarkan sebagian rezeki kita di hadapan Allah, Allah akan melipat gandakan dari 1 menjadi 700, bahkan berlipat-lipat ganda. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan bagi orang yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, sesungguhnya Allah itu maha luas rezekinya, lagi mengetahui apa yang kita kerjakan. Ini bersedekah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah melakukan ibadah haji dan umroh. Siapa yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, Allah akan mengampuni dosanya, Allah akan melipat gandakan rezekinya. Yang kita bayarkan ongkos haji, ongkos umroh, itulah kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Umroh ke umroh selanjutnya antara keduanya adalah mengampun semua dosa-dosa kita di hadapan Allah. Tidak ada balasan umroh yang mabrur dan mabrurah, haji dan haji yang mabrur dan mabrurah, laisa lahu jazaa'un ilal jannah, melainkan surga yang penuh kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang melaksanakan ibadah umroh dan haji itu adalah duyufullah, adalah tamu-tamu Allah. Doanya dikabulkan, diijabah oleh Allah di tanah Haramain, 2 tanah haram Allah, yaitu Al-Madinatul Munawwarah, Al-Makkatul Mukarramah. Dan solat kita, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah. Salah satu contoh yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, siapa yang solat di dalam Masjidil Haram, 1 kali solatnya dibalas oleh Allah 100.000 kali dibandingkan kita solat di tempat masing-masing. 1 kali kita solat di Masjid Nabawi, maka 1000 kali lipat dibandingkan pahalanya kita solat di tempat lain. Beginilah Allah akan melipat gandakan pahala kita. Maka lakukanlah, laksanakanlah. Sudah berniat, mumpung sekarang ini umroh dan haji kita sudah dibuka kembali. Sudah 2 tahun kita ini vakum, tidak bisa mengunjungi Baitullah. Betapa rindunya hati kita dengan Baitullah. Tapi sekarang sudah dibuka kembali. Ayo yang punya sudah niatnya, sudah tekad bulatnya, kapan lagi, jangan ditunda-tunda. Khawatirnya kita setelah ini ditutup lagi. Mudah-mudahan tidak, normal seperti biasanya. Amin Allahumma amin. Kemudian selanjutnya adalah pembuka pintu rezeki. Banyak-banyak kita memohon, berdoa kepada Allah, doa memohon rezeki. Salah satunya, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wasi'an wa mubaraka wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu rezeki yang halal, yang engkau baikkan ya Allah, yang luas, yang banyak ya Allah, kemudian engkau berkahi. Dan kami mohon kepadamu, semua amal ibadah kami ini istajabkan ya Allah, terimalah ya Allah. Ini kita memohon kepada Allah. Rajin-rajin, tak bisa kita bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja jadilah. Bahasa kita masing-masing pun jadilah. Yang penting kita memohon kepada Allah. Apalagi kita berdoa di dalam bulan yang penuh keagungan di sisi Allah, bulan yang mulia ini, insya Allah doa kita mustajab. Apalagi kita bangun di tengah malam, di solat witir kita, tahajud kita di dalam bulan yang mulia ini, tengah malam kita berdoa, insya Allah doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas kita mohon barokah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan mau'izah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi amal ibadah kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diberi rezeki yang halalan thayyiban. Mudah-mudahan dengan 6 cara ini kita mendapat rezeki yang melimpah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bungo TV selalu di hati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.